Dari tuan rumahnya dulu saya menyampaikan selamat kepada Ketua FL2MI, Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Polda Madura, yang telah berhasil mengkonsolidasi sesama lembaga legislatif dari 43 kampus di Madura. Saya juga menyampaikan selamat ini yang paling penting ini kepada Pak Kusairi ini GS dengan saya ini Pak Kusairi ini Kadispora Pamekasan yang paling aktif sehingga hari ini bisa mendapatkan penugasan dari pusat untuk peningkatan pembangunan stadion sampai 80 miliar. Itu berkat kerjasama bersama, maksudnya semua pihak sehingga bisa mendapatkan 80 miliar penugasan pendanaan untuk peningkatan pembangunan stadion. Dan 80 miliar itu lebih besar dari dana pembangunannya karena pembangunannya hanya sekitar 52 miliar. Selamat untuk Pak Kuseri. Yang ketiga saya mengucapkan selamat juga kepada Mas Yudi yang telah menegaskan status bahwa bukan ketua DPC Perindo lagi, mantan ketua DPC Perindo. Tapi apapun semuanya, saya kenalnya Mas Yudi ini justru saat masih menjadi aktivis di Sumeneb. Mas Yudi ini sudah beraktivis dan menjadi guru saya, menjadi mentor saya. Karena saya selaku mahasiswa dan pemuda harus konsisten dengan apa yang menjadi daya tarik kita. Makanya saya bicara langsung masuk materi. Ada sebuah prinsip yang mungkin perlu dimaknakan bersama, misalnya muda bahagia, bayi anak-anak bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Iya gitu. Mati masuk surga. Jadi anak-anak bahagia, muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau kalimat ini foya-foya itu kalau berdasarkan rumus KBBI, berdasarkan karus KBBI itu adalah membelanjakan sesuatu untuk makan, minum dan kesenangan. Tetapi bagi saya makna foya-foya itu adalah menginvestasikan segala daya upaya kita, baik tenaga, otak dan pikiran, bahkan kalau perlu uang terhadap untuk membangun konsistensi diri kita. Jadi salah satunya hari ini kalian itu adalah berfoya-foya. Bagi tetangga kalian itu adalah foya-foya. Ngapain berangkat Pamekasan, yang dari Sumeneb, yang dari Bangkalan misalnya, ngapain ngabisin bensin hanya untuk berteman ini. Itu adalah bagian dari foya-foya bagi tetangga kita yang tidak paham bahwa ini adalah bagian dari investasi. Jadi maknanya foya-foya itu bukan membelikan rokok, bukan membelikan apa, karena kalian harus membedakan antara mana yang investasi, mana investasinya itu kan ada banyak, yang berbentuk aset dan mana yang berbentuk likuiditas, pembiayaan aja. Jadi kalau entertain diri hari ini itu adalah bagian dari foya-foya hari ini. Nah, foya-foya berikutnya itu adalah kalian harus investasikan lebih besar. Ada rumusan begini. Indonesia hari ini mengalami bonus demografi yang besar. Kalian adalah termasuk bagian dari generasi milenial yang masuk di bagian dari bonus demografi itu. Tetapi bonus demografi ini akan menjadi musibah, akan menjadi sebuah musibah yang menghancurkan negara jika tidak mampu bergandengan bersama, terutama dengan diaspora, dengan semua pihak. Maka rumusan-rumusan kebijakan hari ini adalah rumusannya dengan kerjasama multi pihak. Maka yang namanya kerjasama multi pihak atau model pentahelik saya sampaikan ini karena kebetulan ketemunya dengan Pak Kusairi. Kalau tidak ketemu dengan Pak Kusairi dengan yang lain, saya tidak akan bicara rumus ini, tapi akan berbicara bahwa kalian hari ini harus menjalin kerjasama dengan PWI yang kebetulan hadir, Ketua PWI Pamekasan seperti kali ini, Mas Anang. Ini bagi saya. Kemudian bangun lagi kerjasama dengan Pak Kus dan seluruh diaspora Kabupaten Pamekasan bahwa lembaga legislatif mahasiswa akan menggelar misalnya Millennial Youth Entrepreneur Festival,
Tuan rumahnya nanti Pemekasan letakkan di stadion, semuanya masing-masing kampus bawa seluruh produknya, misalnya ada bawa seluruh bangun kerjasama itu, jadi nanti musdanya bisa lebih cepat maskernya atau apanya kegiatannya bangun di situ ya, tapi kerjasamanya harus dibangun. Hari ini harusnya sudah, artinya foya-foya yang hari ini kalian sudah harus bangun sendiri karena kalian sudah memiliki komunitas. Komunitasnya kalian itu sudah jelas. Dalam rumus kerjasama pentahelix itu, kerjasama multi pihak itu, satu adalah harus ada akademisi. Kalian sudah mewakili sebagai orang-orang yang berangkat dari akademisi. Kalian punya banyak dosen yang bisa menjadikan mitra akademisi. A, D, A, B, C, D, F. B, business. Nah, perusahaan-perusahaan apa yang bisa kalian gandeng? Saya pikir ada banyak. Kemudian C adalah komunitas. Nah, kalian adalah komunitasnya. Jadi kalian harus bergerak sendiri bersama komunitasnya, bernama kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mahasiswa yang aktif di legislatif mahasiswa. Jadi lembaganya sudah ada, komunitasnya ada, kelompok kepentingan jelas. G-nya itu government. Pak Gus Hedi tidak tahu. Semoga saya juga nanti masuk menjadi bagian government ini karena karena lagi jadi caleg gitu maksudnya. Bagian dari government. Ya, M media. Kebetulan ini ada Mas Ana, ketua PWI, ada juga ketua FWB di sana di belakang, Mas Oki. Nah, sudah hari ini kalau misalnya saya sebagai manusia yang biasa berpikir taktis dan satu-satu itu, ya hari ini harusnya sudah terjadi kerjasama. Pak, hari ini menjadi kerjasama bahwa Pemekasan Dispora harus menyetujui bersama untuk menjadi tuan rumah musyawarah kerja FN2 FI di Pemekasan dengan agenda kegiatan adalah Festival Entrepreneur Mahasiswa Sumadura. Bisa begitu. Sanggup nih Pak Ferry? Siap. Nah, ini sudah bisa kan? Jadi inilah maksudnya. Ini harus dilakukan. Ketua PWI apakah kira-kira sanggup menjalin kerjasama itu? Nah, untuk kemudian bersama-sama mengawal komunitas ini menggelar seperti itu, pasti sanggup nanti. Tapi tinggal negosiasinya bagaimana bersama. Setempat misalnya pemerintah bisa menyediakan untuk bisa menggelar. Nah, itulah adalah bentuk foya-foya kalian. Bentuk foya-foya kalian itu adalah menampakkan eksistensi, menampakkan komunitas kalian. Tapi jangan masuk kepada teori absurdisme itu nanti. Kalian begini akhirnya nanti apa kita mau lakukan itu, nanti saya juga akan pulang ke rumah. Nanti apa kegiatan itu manfaatnya? Jangan menggunakan teori-teori seperti itu. Termasuk kalian datang ke sini acara sini pulang ya. Apa sih hasilnya gitu? Satu, bahwa hasilnya adalah kalian ini bisa mempererat komunitas itu. Karena bagaimanapun pemuda tanpa komunitas, manusia tanpa komunitas yang jelas dan tanpa kelompok kepentingan yang jelas tidak akan bermakna apa-apa. Hanya tinggal labelnya sebagai pemuda. Bagaimana misalnya Sumpah Pemuda itu harus dijadikan sumpah, dan mereka adalah komunitas pemuda yang meyakini bahwa kita ini adalah komunitas orang Indonesia yang berbangsa Indonesia, yang harus berbahasa Indonesia. Jadi pemuda se-Indonesia gabung di situ. Pemuda pun juga sama. Bagaimana mereka membawa Soekarno dan Hatta agar supaya segera mendeklarasikan Indonesia merdeka, diri dengan sedeklar. Karena mereka sama kepentingannya, adalah kelompok kepentingan para pemuda yang menginginkan Indonesia segera mendeklar kemerdekaan. Jadi kalian hari ini kalau misalnya tidak kumpul begini, tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dari kegiatan ini, ya bukan pemuda bagi kami, tetapi kalian adalah orang-orang muda yang cengeng dengan sesuatu yang harus disuguhkan. Negosiasi. Jadi pemuda hari ini harus mulai membangun negosiasi. Yang kedua, tadi komunitas sudah jelas, kelompok kepentingannya sudah jelas. Yang ketiga adalah membangun negosiasi. Membangun negosiasi hari ini ada sebuah tradisi yang mungkin saya anggap jelek di kalangan pemuda hari ini. Membangun negosiasi dengan telepon dan kemudian dengan hanya cukup WA atau kemudian gayanya Kak. Bagaimana orang mau membangun negosiasi dengan saya, misalnya saya bukan orang Sumba maksudnya, tetapi ketika dia Kak
kami butuh berbicara dengan sampean, kapan kira-kira ngopi? Itu adalah sebuah kalimat yang salah bagi saya dalam hak proses bernegosiasi. Berbeda hanya, Kak saya ini ada rencana ketemu akan ngopi di warung ini, saya undang kakak. Beda. Berbeda. Kalau saya misalnya sama misalnya, bagus, mohon berkenan saya ini lagi ada kegiatan yang seperti ini, kira-kira saya bisa menghadap di mana? Oh nggak usah menghadap, nanti cukup via telepon. Itu beda. Kalau sudah atas permintaan. Tetapi bukan yang terjadi hari ini kan sering, Pak ini ada kegiatan Pak, bisa bantu dana Pak, kirim WA begitu. Negosiasinya negosiasi apa itu? Sering Pak terus begitu. Itu rahasia. Menjadi rahasia umum kalau begitu. Padahal Pak saya ini kalau datang, Pak saya adalah komunitasnya kalian jelas, Pak saya ini adalah FL2MI. Saya akan menggelar festival pemuda kampus berbentuk kesenian dan uji pameran, misalnya pameran entrepreneur Semadura. Mohon berkenan, apakah berkenan ini dikerjasamakan dengan Dispora? Pasti berkenan ya. Persoalan dananya nanti, Pak saya ini dananya hanya kas teman-teman itu hanya ada 250.000, sementara pembiayaannya ini ada 50 juta. Motor saran beda, motor saran ini kan beda. Nanti Pak Kosun, oh ini deh kamu ketemu dengan ini nanti kalau kekurangannya biasa menggunakan anggaran taktisnya Dispora. Beda begitu. Mohon maaf Pak Kosun. Bukan mengajari, tetapi adalah dalam proses mengajari bagaimana pemuda itu mampu membangun negosiasi dengan baik. Jawabannya nanti. Jawabannya nanti. Ya. Karena ada taktis itu. Iya. Jadi membangun negosiasi. Ini negosiasi maksudnya. Jadi kalian harus mulai belajar bernegosiasi dengan baik. Komunitasnya sudah jelas, anunya sudah jelas, maka negosiasi. Negosiasi apa semuanya itu adalah bagian foya-foya. Kalau itu terjadi kalian memiliki karakter yang jelas, maka tuanya menjadi kaya raya. Karena bagaimanapun orang akan memilih, kamu saya yang ketua, sampai saya ketemu dengan sampean idenya kalian baik. Bagaimana kalau kerjasama dengan saya? Pasti diambil. Salah satunya misalnya Pak Kus ini mengambil staf-stafnya itu yang non ASN itu karena kapasitas mereka. Kira-kira begitu, bukan karena saudaranya apa, tapi karena melihat, mau mengedit video, mau Pak pinter, mana bentuk mitra kok, bermasuk mengingat. Itu bagian dari proses setelah foya-foya menjadi kaya raya itu. Jadi perjelas tujuannya. Maksudnya saya sekarang gambaran cerita pribadi aja. Saya itu dalam rangka membangun foya-foya harus memiliki karakter. Satu, di tahun 2012 belum hanya ada 2 orang yang konsen di berita olahraga, Mas Ediko dari Bangkalan Harusbaya dan saya. Saya ini didirikannya. Saya waktu itu mendeklarasikan diri bahwa saya harus menjadi wartawan olahraga yang bisa jalan kemana-mana. Karena saya sebagai wartawan. Kalau dari sisi perjalanan Pak Kusairi walaupun Kadispora, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, perjalanannya kalah sama saya. Pak Kus ini ngurusi satu stadion, mungkin ketemunya berapa stadion, saya ketemunya 132 stadion se-Indonesia. Iya, jauh kalau ini Pak Kus sama saya. Karena saya ini memiliki satu konsen tadi, menjelaskan bahwa saya harus berfoya-foya di urusan olahraga. Saya ini mencari referensi tentang berita olahraga, semuanya belajar untuk memperkaya diri saya ini. Kapasitas saya banyak waktu itu beli koran hanya urusan Liga Inggris, istilah-istilah kamus-kamus itu. Saya foya-foya di situ. Tapi alhamdulillah jalan Allah, kemudian berkat kemampuan itu juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Saya maksudnya waktu Persepa Madura United saya ngawal. Madura United di awal-awal sampai sekarang misalnya ya saya juga ngawal gitu maksudnya. Sampai misalnya kalau urusan saya pun mau misalnya waktu saya dijadikan wakil ketua Askar PSSI itu kan prosesnya juga dipilih gitu Pak terus tahun 2018 dari 6 orang ketua dan SQ yang lainnya 5 orang, saya ini wakil ketua, yang lain itu dipilih dengan jumlah masing-masing, satu yang aklamasi itu saya. Itu karena kapasitas.
bahwa saya di ketua PBI Mas Anam ini menjanjikan saya ini dipilih, saya aklamasi. Itu sama semuanya. Karena semoga nanti saya juga aklamasi di 2008. Ya, artinya ini yang harus kalian pola bersama. Pemuda itu satu, komitmennya konsekuen dan istiqomah bahasanya itu. Istiqomah atau kemudian perjelas status kalian itu perjelas. Hari ini kalau kalian masih statusnya sebagai orang yang berbicara dari warung ke warung, gak ada maknanya. Kalian pura-pura saya sebagai aktivis tapi datangnya dari warung ke warung, gak ada maknanya. Karena warung ke warung yang kalian lakukan itu hanya sekedar membicarakan opini dan kemudian membicarakan kabar-kabar antar warung satu ke warung lain, bukan untuk melakukan negosiasi. Gak ada ini. Saya dengan Pak Kus andaikan kemarin tidak terbentur dengan peraturan, pernah menggagas yang namanya Pamekasan Sport Tourism Hub. Waktu saya dengan Pak Kus ini, Anda tidak terbentur dengan peraturan penggunaan lahan, dapat pendanaan juga dari APBN. Waktu itu, kalau misalnya hampir kita dapat 1 M waktu itu ya. Waktu kita presentasi diapresiasi, kita presentasi ke bupati bahkan mengapresiasi langsung. Ini Mas, modal untuk bisa menggagas apa agar supaya itu berjalan. Bukan saya menerima, tetapi teman-teman komunitas ini yang menerima. Waktu itu langsung dikasih 10 juta untuk modal-modal komunikasi agar supaya Pamekasan Sport Tourism Hub berdiri. Nah, itulah yang namanya negosiasi. Bagaimana agar supaya negosiasinya bisa jalan dengan baik bagi kalian? Maka selagi kalian masih mahasiswa, satu, otak harus berisi dengan ide-ide kreatif. Dan otak kalian selain berisi ide-ide kreatif, itu harus nalarnya adalah nalar ilmiah, bukan nalar untuk kemudian membangun isu dengan fitnah-fitnah. Misalnya, oh Pak Gus Saidi ini terancam korupsi nih karena mendapatkan pendanaan 80 miliar. Pahami dulu, pendanaan penugasan dari pusat itu siapa yang menganggar, apa sumber anggarannya, siapa yang melaksanakan. Pak Saidi sebagai apa? Oh, Pak Saidi hanya sebagai pengaju dan pengawas pelaksanaan di bawah, sementara proses kontraktualnya misalnya langsung dari pusat. Hampir sama dengan pasar Peraju misalnya. Mahasiswa kadang kan bangunnya, oh ini pasti berpotensi korupsinya. Akhirnya Pak Kus yang sering agar supaya mendapatkan pendanaan dari pusat, misalnya di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga ada banyak program. Bagi kalian mahasiswa misalnya ada program mahasiswa Young Entrepreneur, ada saya lupa programnya. Ada program wirausaha pemuda, ada program mahasiswa wirausaha, volunteer. Ya, ada volunteer kepemudaan. Lumayan itu pendanaannya. Tetapi tinggal kalian bagaimana membangun negosiasinya dengan baik. Termasuk misalnya ya itulah bagian dari cara membangun eksistensi kalian sebagai pemuda dan sebagai lembaga legislatif mahasiswa. Lembaga legislatif mahasiswa itu jangan hanya berpikir agar supaya mendapatkan pendanaan dari kampus untuk membiayai eksekutifnya kampus. Jangan hanya begitu, tetapi adalah bagaimana kalian mampu dilihat bahwa kalian memiliki peran dan kalian bermakna untuk proses pembangunan bangsa dan negara ini. Karena prinsipnya satu, negara sangat berterima kasih jika kalian bukan pengangguran, tetapi menjadi mahasiswa bukan salah satu sarana untuk lepas sebagai status pengangguran. Kira-kira begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.